Halo Sobat Indonesia, semoga Sobat Indonesia dimanapun berada selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sobat Indonesia, ini saya membawa salah satu spesies Sicanus dichotomus. Nah, ini adalah merupakan agen pengendali hayati di perkebunan kelapa sawit. Apakah benar ini sebagai agen pengendali hayati? Nah, saya akan mengajak teman saya untuk ngobrol tentang spesies ini. Ikuti video kita. Let's go. Pagi Mas. Pagi Pak. Sobat Indonesia, di sebelah saya sudah hadir teman saya, namanya Mas Angga. Beliau adalah seorang agronomis di salah satu perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Oke Mas Angga, jadi kita di video kali ini kita akan sharing kepada Sobat Indonesia sekalian tentang Sicanus dichotomus ini ya. Iya, betul. Ini sebenarnya makhluk apa sih dan manfaat untuk di perkebunan itu apa gitu? Iya. Oke, jadi saya jelaskan dulu Pak, untuk Sicanus dichotomus ini adalah sebuah predator alami untuk pengendali hama ulat api di perkebunan kelapa sawit, seperti itu. Jadi dia adalah serangga yang memang predator alami atau memang memangsa ulat api. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak memangsa hewan-hewan yang lain, tidak memangsa, tidak berbahaya juga bagi manusia karena kita di perkebunan kelapa sawit. Jadi ini sangat aman digunakan untuk mengendalikan hama ulat api secara alami. Ya. Gitu, Pak. Berarti ini sebenarnya wujud komitmen dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia untuk menjaga ekosistem yang ada, ya kan? Iya. Yaitu dengan cara menjadikan dia sebagai agen pengendali hayati untuk hama ulat api. Nah, kalau untuk siklus hidupnya ini gimana ya, siklus hidup dari Sicanus dichotomus ini ya? Iya, oke. Jadi Pak, untuk siklus hidup yang pertama itu adalah fase telur. Nah, di mana fase telur ini berlangsung selama kurang lebih 12 hari, begitu. Ya. Lalu selanjutnya yaitu instar 1. Nah, di mana instar 1 ini berlangsung juga selama 10 sampai dengan 12 hari. Begitu Pak. Lalu instar 2. Nah, instar 2 berlangsung selama kurang lebih 7 sampai 8 hari. Lalu instar 3 berlangsung selama 12 sampai 14 hari. Lalu instar 4 berlangsung selama kurang lebih 12 hari juga. Lalu instar 5 berlangsung kurang lebih 12 hari maksud saya. Jadi tahap terakhir yaitu dia menjadi imago atau kumbang dewasa Pak. Nah, itu berlangsung selama kurang lebih 30 hari. Nah, jadi total untuk siklus hidup Sicanus ini mulai dari telur sampai dengan dia dewasa itu adalah kurang lebih 100 hari. 100 hari ya, begitu, berarti 3 bulan lebih sedikit ya. Iya, betul. Kemudian ini kan untuk hama ulat api gitu ya. Iya. Bagaimana cara dia menyerang ulat api gitu? Oke, jadi memang Sicanus ini terkenal sebagai pemangsa alami untuk hama ulat api, begituan Pak, untuk di perkebunan kelapa sawit. Cara dia untuk melakukan atau membunuh mangsanya yaitu yang pertama, dia melakukan injeksi muncungnya atau mulutnya terhadap mangsa alaminya, begitu Pak. Berarti menghisap gitu ya? Iya, jadi dia masukkan dulu seperti kita nyuntik lah. Nah, kita nyuntik kan, nah, dia masukkan dulu muncungnya tadi terhadap mangsanya. Lalu yang kedua dia mengeluarkan racun dari muncungnya tersebut. Gunanya agar mangsanya dilumpuhkan dulu, tidak bisa bergerak. Nah, begitu. Jadi ketika mangsanya sudah lumpuh dan tidak bisa bergerak, yang ketiga adalah menghisap. Menghisap cairan dari tubuh mangsanya atau tubuh ulat api yang di sini kita bicarakan. Berarti ini ahli hisap ini ya? Iya, betul, ahli hisap. Ahli hisap. Oke. Setelah dia dihisap, akhirnya hasil akhirnya adalah mangsanya tersebut mengering. Mengering, kering kerontang kalau kita bilang kan. Nah, akhirnya dia mati. Begitu Pak cara kerja untuk pengendalian hama ini dengan Sicanus. Iya. Ya kan pada dasarnya sebenarnya hama itu juga tidak bahasanya bukan dibasmi ya, tapi dikendalikan. Kita kendalikan Pak. Karena kita juga butuh siklus hidup mereka itu tetap ada sehingga ekosistem yang ada di perkebunan ini tetap berlangsung dengan baik. Begitu ya. Nah, ini kan dibudidayakan ini Mas ya, atau dikembangbiakkan di satu tempat gitu ya, atau mungkin di lab lah gitu. Nah, ini mungkin juga bisa informasi bagi Sobat Indonesia yang mungkin pengen mengembangkan atau mengembangbiakkan Sicanus ini
ada tantangannya nggak sih sebenarnya gitu? Iya, oke. Jadi sebenarnya kalau tantangannya apapun yang kita lakukan untuk memperbanyak sesuatu, apalagi itu makhluk hidup Pak ya. Kita bicara ini sikanus, itu pasti ada tantangannya Pak. Nah, cuman yang paling penting untuk sikanus ini adalah masalahnya di makanan. Di makanan, ya. Karena kita ada di perkebunan kelapa sawit ini, untuk mencari makanannya itu agak susah. Susah. Seperti kerutu, ulat Hongkong, kita harus budidayakan sendiri. Untuk tapi juga beli ada juga sebenarnya. Betul, beli ada juga. Iya. Makanya bagi sobat sawit Indonesia yang ada di luar perkebunan yang ingin mencoba untuk memperbanyak, itu bisa beli. Nah, yang pertama itu tadi kroto, ataupun yang kedua itu ulat Hongkong sebagai alternatifnya. Jauh sekali ya ulatnya dari Hongkong ya. Iya sekali, betul Pak. Ya, itu Sobat Saw Indonesia. Oke, Sobat Saw Indonesia, mungkin itu saja obrolan kita di video kita kali ini. Tunggu video kita selanjutnya. Mas Angga, makasih ya. Oke, sip. Nanti Sama-sama, kita ngobrol lagi tentang hal-hal lain di dunia perkebunan kelapa sawit. Iya. Semoga Sobat Saw Indonesia dimanapun berada, ada manfaat yang bisa kita ambil dari video obrolan kami. Ya, sehat selalu, sukses selalu.